Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Halo guys, di sini kita akan mempresentasikan tentang studi kasus dan laporan bisnis. Dengan bisnis Trimobilindo itu tentang jual beli mobil bekas. Di sini saya sendiri dengan Fauzan Dias Akila dan teman saya. Muhammad Fahri Ramadan Arhab. Satu lagi. Dan Ayub Habibur Rahman. Dan yang terakhir. Marcel Putra Setiawan. Oke, di sini ada agenda. Yang pertama ada latar belakang, yang kedua ada rumusan masalah, ketiga ada tujuan masalah, yang keempat ada landasan teori, berikutnya ada aspek-aspek studi kelayakan bisnis, berikutnya lagi ada alat bantu analisis yang digunakan, berikutnya ada pembahasan, yang terakhir ada aspek yang dibahas. Latar belakang. Jual beli mobil bekas di Indonesia telah berkembang dengan pesat. Tingkat penjualan mobil bekas di Indonesia meningkat seiring dengan pertumbuhan ekonomi dan peningkatan daya beli masyarakat. Penjualan mobil bekas telah menjadi pilihan yang populer bagi masyarakat yang ingin memiliki mobil dengan harga yang lebih murah dan tepat waktu tanpa tunggu waktu yang lama. Selain itu, pasar mobil bekas juga menawarkan berbagai pilihan mobil dengan kualitas yang berbeda-beda, sehingga konsumen dapat memilih mobil yang sesuai dengan kebutuhannya dan anggaran yang tersedia. Nah, di sini kita menemukan rumusan masalah. Yang pertama tuh ada bagaimana cara menentukan harga jual yang tepat untuk mobil yang akan dijual. Yang kedua ada bagaimana cara menentukan harga beli yang tepat untuk mobil yang akan dibeli. Yang ketiga ada bagaimana cara mengurangi risiko pada transaksi jual mobil. Berikutnya ada bagaimana cara mengurangi biaya penggantian bagian-bagian mobil. Yang terakhir itu ada bagaimana cara mengurangi biaya pemeliharaan mobil. Oke, tujuan penelitian. Tujuan penelitian ini kita ada dua. Yang pertama itu ada untuk memberikan petunjuk dan informasi kepada penjual mobil tentang hal-hal yang perlu dipertimbangkan untuk menentukan harga jual yang tepat. Harga yang ditetapkan secara tepat sangat penting selama proses penjualan mobil karena dapat mempengaruhi seberapa baik penjualan berjalan dan keuntungan yang diperoleh dari penjualan tersebut. Yang kedua, ada untuk pemberian panduan dan informasi kepada calon pembeli mobil tentang hal-hal yang diperlukan dipertimbangkan saat menentukan nilai yang tepat untuk membeli mobil. Mengetahui cara menentukan harga yang tepat dapat membantu calon pembeli mendapatkan mendapatkan mobil dengan nilai yang sebanding dengan kualitasnya. Berikutnya, materi ini akan dibacakan oleh teman saya, Marcel Putra Setiawan. Landasan teori studi kelayakan bisnis adalah proses evaluasi mendalam untuk menentukan apakah suatu bisnis layak untuk dijalankan. Analisis masalah yang diidentifikasi, peluang yang diidentifikasi, menentukan tujuan, menggambarkan keadaan bisnis, dan menilai berbagai manfaat yang dihasilkan adalah bagian dari pekerjaan ini. Dalam hal bisnis, studi ini membantu pengusaha membuat keputusan. Aspek legalitas. Aspek legalitas dalam studi kelayakan bisnis adalah analisis terhadap berbagai dokumen legalitas yang terkait dengan bisnis seperti izin lokasi, tanda pendaftaran perusahaan, NPWP, akta pendirian perusahaan dari notaris, surat izin usaha perdagangan atau SUP, dan lain-lain. Aspek legalitas ini sangat penting dalam menjamin keberlangsungan bisnis dan mengantisipasi potensi masalah hukum yang mungkin terjadi pada masa depan. Contohnya seperti yang ini ya. Oke, next. Aspek pasar dan pemasaran. Bentuk pasar. Untuk memasarkan produk, maka telah ditentukan tujuan pasar yang akan kami masuki, yaitu pasar konsumen dan pasar online.
market potensial, yaitu setelah melakukan perbandingan dengan mengumpulkan informasi dari berbagai sumber dan pengalaman yang ada, market potensial penjualan mobil bekas mulai dari kelas menengah ke atas dan mulai usia 21 tahun atau sudah berkeluarga. Analisis persaingan usaha ini memakai jenis analisis riset pemasaran, yaitu sebagai berikut. 1. Berdasarkan pengalaman yang ada, konsumen dengan kelas menengah ke atas mencari harga mobil yang terjangkau. Yang kedua, kondisi bebas tabrak dan banjir adalah salah satu syarat untuk penjualan mobil bekas. Yang ketiga, untuk pilihan kredit uang muka atau DP yang rendah menjadi pilihan besar minat persaingan pasar. Next. Aspek manajemen dan sumber daya manusia. Analisis persaingan usaha ini memakai jenis analisis riset pemasaran, yaitu sebagai berikut. Yang pertama, berdasarkan pengalaman yang ada, konsumen dengan kelas menengah ke atas mencari harga mobil yang terjangkau. Yang kedua, kondisi bebas tabrak dan banjir adalah salah satu syarat untuk penjualan mobil bekas. Yang ketiga, untuk pilihan kredit uang muka atau DP yang rendah menjadi pilihan besarnya minat persaingan pasar. Perencanaan jangka menengah. Yang pertama, mengembangkan usaha melalui pengembangan produk. Yang kedua, pemantauan dan evaluasi proses dan hasil produksi. Dan yang ketiga, survei pasar untuk meningkatkan penjualan sekaligus menambah referensi yang baru. Next. Perorganisasi ini dibagi, yaitu direktur utamanya dengan Ayub Habibur Rahman, manajemen pemasarannya yaitu Fauzan Dias Akilah, manajemen administrasi yaitu saya sendiri sebagai Marcel Putra Setiawan, dan manajer produksi yaitu Muhammad Fahri Ramadan Arhab. Oke, slide selanjutnya dibacakan oleh Ayub Habibur Rahman. Mas, suara lu di mute, Mas. Suara lu di mute. Oh iya, keterangan. Nah, dari keterangan tadi, sorry ya, maklum. Untuk dari keterangan tadi, saya akan menjelaskan dari 3 bagian tadi. Ada manajer produksi, manajer pemasaran, dan manajer administrasi. Yang pertama, tugas dari manajer produksi. Manajer produksi bertugas mencari unit dengan kondisi terbaik, seperti bebas banjir, tabrak, dan juga bisa bernego harga dengan harga terbaik untuk diperjualbelikan kembali. Yang kedua, ada manajer pemasaran. Tugasnya untuk mengembangkan strategi dan memasarkan unit yang sudah ada di showroom. Bagian pemasaran ini mempunyai tuntutan dan target yang tinggi agar dapat mendapatkan profit yang besar untuk keuntungan showroom dan dapat memuaskan keinginan pelanggan. Yang ketiga, ada manajer administrasi. Tugasnya mengatur keuangan, menyimpan dokumen kendaraan, mencatat jumlah unit yang tersedia di showroom, dan sebagainya yang bersifat teknis atau ketatausahaan. Lanjut. Aspek teknologi dan teknik. Nah, ini ada pemilihan dan perencanaan produk. Untuk menghasilkan mobil yang berkualitas, diperlukan pengecekan yang sangat detail. Dengan pengecekan yang detail dapat meningkatkan kepuasan pelanggan, lalu mendapatkan unit yang bebas banjir dan bebas tabrak. Itu juga salah satu keuntungan showroom. Pengecekan yang detail dan mendapatkan negosiasi dengan harga yang baik seperti yang saya jelaskan tadi sebelumnya, itu juga salah satu menjadi keuntungan showroom. Manajemen persediaan. Dikarenakan permintaan unit yang tinggi, dipastikan stok mobil di showroom aman. Untuk manajemen permintaan pasar disesuaikan dengan permintaan showroom. Pemilihan teknologi. Untuk memasarkan unit mobil bekas, dibutuhkan aplikasi seperti OLX, Facebook, dan lain sebagainya untuk diperjualbelikan kembali. Lanjut.
Nah, di sini saya akan menjelaskan sedikit tentang aspek finansial. Di sini eh, direncanakan untuk bagian keuangan ini seperti listrik, koneksi internet, gaji karyawan ini seperti layar tertampil ini dalam 1 bulan ya. Listrik dan air biaya 350.000, koneksi internet 220.000, gaji karyawan 4 juta. Ada insentif juga. Insentif itu menyesuaikan dengan penjualan bulanan dan biaya lainnya. Biaya lainnya tidak terduga seperti stok semirban, stok kit, poles, dan lain sebagainya. Ini total di 11.570.000 biaya operasional dalam 1 bulan. Lanjut. Nah, ini untuk biaya gaji tadi ya. Ini dalam segi persentase disesuaikan dengan jabatan. Direktur utama, ada manajer pemasaran, manajer produksi, dan manajer administrasi. Nah, ini untuk manajer produksi dan administrasi, karena mereka memang tidak memakai target, makanya sudah ada gaji pokok dalam setiap bulannya. Kalau direktur utama dan manajer produksi disesuaikan dengan keuntungan tiap bulan. Misalnya, dalam keuntungan bersih di 80 juta setiap per bulannya, dengan persentase keuntungan direktur utama 40% itu mendapatkan 32 juta. Dan yang kedua, manajer pemasaran mendapatkan 20% atau sekitar 16 juta. Dan lainnya mengikuti dengan total 60 juta. Nah, untuk yang di 20 jutanya itu di situ sudah dikurangkan nanti ada biaya bulanan dan ada money save untuk showroom. Lanjut. Nah, ini contohnya aja ya. Ini contoh variable cost. Di sini contohnya ada 3 mobil. Yang pertama ada Livina SV Matic 2013. Yang kedua ada Avanza G manual 2015. Ada Civic Turbo 2018. Di sini kita yang pertama bisa lihat untuk harga mobil pembelian Livina SV Matic 2013 ini di 82 juta rupiah. Nah, di sini kita ada keterangan pengeluaran seperti cat, poles, bendera untuk biaya leasing dan perbaikan. Itu totalnya di 3.300.000. Dan kita total dengan harga pembelian di awal 82 juta menjadi 85.300.000. Di sini harga terjual yang kita dapat di 98 juta. Jadi ketika 98 juta dikurang dengan 85.300, kita mendapatkan keuntungan bersih di 12.700.000. Yang kedua, ada Avanza juga, pembeliannya dengan 95 juta, dan ini perbaikannya nggak terlalu banyak ya, seperti yang pembelian pertama tadi, hanya poles dan perbaikan aja di 1 juta. Totalnya di 1.600.000 dengan total total COGS-nya di 96.600.000. Jadi modal berdiri satu mobil unit Avanza G 2015 ini di 110 juta. Sorry, ini harga terjual di 110 juta dengan keuntungan 13.400.000. Begitu juga ada Civic Turbo 2018 nih, harga pembeliannya 320 juta dengan perbaikan hanya poles untuk leasing dan perbaikan sedikit. Dengan total perbaikan di 2.600.000, total modalnya di 320.600.000 dan harga terjualnya di 350 juta dengan keuntungan bersih 27.400.000. Seperti itu. Selanjutnya, ini ada aspek ekonomi ya dan sosial. Aspek ekonomi, persaingan industri, evaluasi terhadap persaingan bisnis dalam industri mobil baru, baik dari segi harga, kualitas, inovasi produk, dan strategi pemasaran. Ada biaya mobil bekas, termasuk pembiayaan perhitungan biaya mobil bekas, perbaikan, Mas, itu kayak insentif gue yang baca deh, karyawan. Mas. Hah? Gue yang baca. Oh, lu yang baca ya? Enggak, ada di bawah Oke, notifnya lanjut. ini. Oke, selanjutnya Oke. aspek ekonomi dan sosial. Aspek ekonomi, persaingan industri, evaluasi terhadap pesaing bisnis dalam industri mobil baru, baik dari segi harga, kualitas, inovasi produk, dan strategi pemasaran. Poin kedua, biaya mobil bekas, termasuk biaya perhitungan, biaya mobil bekas, perbaikan, insentif karyawan. Ini sangat penting untuk menentukan keuntungan yang sesuai. Poin ketiga itu harga dan keuntungan. Penetapan harga yang sesuai dengan segmen pasar target, serta mencari keseimbangan antara daya tarik harga dan keuntungan yang sehat. Poin keempat, ada perizinan bisnis harus memenuhi
semua perizinan dan regulasi yang berlaku dalam jual beli mobil bekas seperti kondisi unit harus memenuhi kriteria. Selanjutnya itu ada aspek sosial. Yang poin pertama itu ada tren dan gaya hidup. Tren dan gaya hidup mempengaruhi preferensi konsumen terhadap jual beli mobil bekas seperti ketika lebaran mobil dengan 3 baris sangat diminati karena daya tampung keluarga memenuhi minat konsumen. Poin kedua, pengaruh media sosial. Tentang bagaimana media sosial mempengaruhi citra merek, pemasaran, dan interaksi dengan pelanggan. Mencakup influencer, strategi konten digital, dan keterlibatan pelanggan online. Next. Selanjutnya itu ada aspek lingkungan hidup. Lokasi pendirian usaha jual beli mobil tersebut berlokasi di Jalan Swadaya 1, Bedahan, Depok, yang jauh dari lalu lalang orang. Untuk itu, aspek media online sangat berperan penting dalam jual beli mobil bekas ini. Oke, selanjutnya itu kesimpulan. Dari materi studi kelayakan yang kita presentasikan yang berjudul dengan jual beli mobil bekas, dapat disimpulkan bahwa usaha mikro UMKM ini mempunyai daya tarik yang cukup besar dari kalangan bawah, menengah, dan atas. Dengan pengalaman yang cukup dan pengecekan mobil, serta mendapatkan harga yang murah atau jauh dari pasar, jual beli mobil bekas menjadi daya tarik konsumen untuk membeli mobil. Cukup sekian dari kelompok kami. Oke. Bila ada kata yang salah, Ya, kurang lebihnya mohon maaf. Wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum Assalamualaikum warahmatullahi 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 wabarakatuh. wabarakatuh. wabarakatuh.